Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Ayuni, BP 2010541022. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi terbuka. Arti perekonomian terbuka dan ukuran terbuka. Yang pertama, arti perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, baik ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Yang kedua, ukuran keterbukaan. Rasio ekspor atau impor terhadap GDP. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor. Kegiatan ekonomi empat sektor sering disebut dengan perekonomian terbuka dikarenakan kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Ada beberapa pelaku kegiatan ekonomi terbuka. Yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Selanjutnya, pelaku yang kedua, perusahaan atau produsen. Kegiatan produksi adalah usaha untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Ditinjau dari pemiliknya, perusahaan ada yang dari pemiliknya, perusahaan ada yang dimiliki oleh pemerintah atau negara, dan ada pula yang dimiliki oleh swasta, baik milik perseorangan maupun milik bersama. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, sebagai produsen, menghasilkan barang dan jasa untuk rumah tangga keluarga, pemerintah, bahkan masyarakat luar negeri. Pelaku yang ketiga, pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peran penting dalam perekonomian. Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara dapat maju dan rakyat hidup layaknya dan damai. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, peranan pemerintah sebagai pengaturan kegiatan ekonomi oleh pemerintah dapat ditempuh melalui peraturan dan perundang-undangan disertai berbagai tindakan nyata. Pelaku selanjutnya, masyarakat luar negeri. Peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian sangat penting, apalagi dalam perekonomian yang mengglobal seperti sekarang ini. Setiap negara tidak dapat lagi menghindari dari keterlibatannya dalam perdagangan internasional jika ada perekonomian negaranya tidak terpuruk. Peranan masyarakat luar negeri tersebut dapat dilihat sebagai berikut, yaitu salah satu contohnya masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen dari produk, barang, atau jasa yang dihasilkan, yaitu dengan mengekspor barang atau jasa tersebut ke negara mereka. Selanjutnya, perdagangan luar negeri dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dibeli oleh penduduk negara lain. Yang kedua, impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dikonsumsi di dalam negeri. Yang ketiga, ada ekspor neto atau NX sama dengan ekspor X dikurang impor M. Jika positif, net foreign investment. Jika negatif, net foreign borrowing. Pembahasan selanjutnya mengenai keseimbangan pendapatan nasional empat sektor atau ekonomi terbuka. Dalam perekonomian terbuka empat sektor akan mewujudkan dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan, dan yang kedua pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Pembahasan selanjutnya mengenai komponen pengeluaran agregat atas pendapatan nasional. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang konsumsi dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah. Dan yang terakhir, ekspor, yaitu pengeluaran negara lain atas barang dan jasa yang dihasilkan sektor perusahaan. Selanjutnya, multiplier dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, multiplier akan selalu lebih kecil daripada multiplier tiga sektor. Perbedaan ini disebabkan karena dalam analisis mengenai keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Misalkan, impor adalah proporsional dengan pendapatan nasional, berarti dengan adanya impor, tingkat bocoran menjadi semakin besar dan mengurangi tingkat pertambahan pengeluaran agregat. Oleh sebab itu, multiplier menjadi semakin kecil apabila dibandingkan dengan multiplier dalam perekonomian tertutup. Pembahasan selanjutnya mengenai perdagangan luar negeri, kestabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan luar negeri dan pengeluaran agregat. Yang pertama, multiplier ekspor dan impornya. Setiap perubahan ekspor dan impor akan secara otomatis menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Sejauh mana perubahan ekspor dan impor
akan mempengaruhi pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi tergantung pada luasnya proses multiplier yang ditimbulkan oleh perusahaan ekspor atau impor tersebut. Dampak negatif ekspor dan impor. Jika impor besar dari ekspor, maka yang terjadi kekurangan valuta asing, kurs mata uang asing naik, kenaikan harga atau inflasi, dan kemunduran investasi dalam negeri. Kemudian, dalam perekonomian terbuka, terdapat perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, dan penggunaan tenaga kerja penuh, di mana sifat ekspor dan impornya berbeda, tidak dapat secara serentak mengatasi masalah pengangguran pada waktu yang sama dalam neraca pembayarannya. Dan yang kedua, untuk mengatasi pengangguran atau penggunaan tenaga kerja penuh dengan menambah pengeluaran agregat, impornya lebih besar dari ekspor sehingga terjadinya defisit neraca pembayaran. Perdagangan luar negeri dan pertumbuhan ekonomi. Dari pandangan klasik, keuntungan perdagangan luar negeri yang pertama mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, yang kedua memperluas pasar produksi dalam negeri, dan yang ketiga mempertinggi produktivitas kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian terbuka. Perekonomian berusaha mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi apabila memungkinkan mencapai penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Selanjutnya, neraca pembayaran yang menguntungkan langkah pemerintah. Yang pertama, kebijakan menekan pengeluaran, dan yang kedua, kebijakan memindahkan pengeluaran, di mana kebijakan menekankan pengeluaran merupakan langkah pemerintah untuk menstabilkan neraca pembayaran yang sedang dalam keadaan defisit dengan melakukan tindakan yang akan mengurangi pengeluaran agregat, lalu impor turun tanpa mengurangi ekspor. Dan selanjutnya dilakukan pada saat perekonomian mengalami masa inflasi dan tingkat kegiatan ekonomi yang terlalu tinggi. Ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, menaikkan pajak pendapatan, menaikkan tingkat bunga, dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Lalu kebijakan memindahkan pengeluaran. Langkah pemerintah menstabilkan sektor luar negeri yang sifatnya mendorong masyarakat mengurangi impor, melakukan konsumsi lebih banyak atas barang dalam negeri, dan meningkatkan ekspor. Lalu dilakukan pada saat perekonomian mengalami masalah defisit neraca pembayaran dan pada waktu yang sama. Dua cara yang dilakukan pemerintah dalam memindahkan pengeluaran. Yang pertama, memindahkan pengeluaran secara paksa, dan kedua, memindahkan pengeluaran dengan membuat perangsang untuk mengekspor. Selanjutnya, mengenai penghambatan impor. Langkah pemerintah dalam perpajakan atau peraturan impor yang mengurangi kebebasan perdagangan luar negeri. Yang pertama, penghambat tarif, yang kedua, penghambat bukan tarif. Penghambat tarif merupakan pajak atas barang impor bersifat ad valorem atau tarif spesifik, dan yang kedua, kuota, pembatasan jumlah barang impor. Selanjutnya, pengawasan penggunaan devisa. Yang pertama, exchange control atau tindakan bank sentral yang mengatur penggunaan valuta asing untuk tujuan impor dan investasi ke luar negeri. Yang kedua, pembelian dan penjualan mata uang asing. Yang ketiga, devisa yang diterima masyarakat harus dijual ke pemerintah. Selanjutnya, yang memerlukan devisa harus membeli ke pemerintah. Tujuannya mempertahankan keseimbangan dalam neraca pembayaran, dan jangka panjang impor melebihi ekspor dan aliran modal ke luar negeri. Cara melaksanakan pengawasan devisa. Yang pertama, masalah neraca perdagangan tidak serius. Mengawasi seluruh jual beli valuta asing, menetapkan nilai valuta asing. Yang kedua, masalah neraca perdagangan serius. Sistem kurs berganda, yaitu memberikan perangsang yang besar untuk mengekspor, membatasi impor barang mewah. Yang kedua, barang penting seperti makanan, barang modal, dan bahan mentah diimpor dengan harga wajar. Selanjutnya, syarat sukses devaluasi. Yang pertama, permintaan atas ekspor elastis atau perubahan harga menimbulkan perubahan permintaan yang lebih besar. Yang kedua, permintaan barang impor bersifat elastis. Selanjutnya, penawaran barang ekspor elastis. Yang ketiga, inflasi dalam negeri dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, negara lain tidak mendevaluasi mata uangnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan materi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.